fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Ta'ala sampaikan salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, berupa prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita insyaallah akan membahas poin yang ketujuh dari bab yang kedua, masih dalam pembahasan Tauhidul Iradi Talabi, yaitu tauhid di dalam keinginan dan permohonan, yakni bagaimana sikap kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam mengesahkannya, beribadah kepadanya, mengakui bahwa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Poin yang ketujuh, Syekh Nasir Al-Aqal hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan la ya'lamul ghaiba illa Allah wahdah wa i'tiqadu anna ahadan ghaira Allah ya'lamul ghaiba kufrun ma'al imani bi anna Allah yutli'u ba'da rusulihi ala syai'in minal ghaib. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah saja. Hanyalah Allah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Dan berkeyakinan bahwa ada seseorang, ada sesuatu selain Allah yang mengetahui perkara gaib, maka akidah itu adalah kekufuran. Keyakinan itu adalah kekufuran. Bersamaan dengan itu, kita pun mesti beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kalanya memberitahu, menampakkan, menyingkapkan perkara gaib kepada sebagian utusannya. Tayyib. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara gaib. Sehingga perkara gaib, sebagaimana dalam ucapan para ulama, antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dengan perkara gaib adalah apapun yang tak tampak oleh engkau, apapun yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalamu. Itu diantara pengertian perkara gaib. Apa yang luput dari pandangan matamu. Sehingga perkara gaib ini adalah perkara yang merupakan hak Allah Ta'ala di dalam mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui perkara gaib. Maka ilmul ghaibi min khasaisillah fala ya'lamul ghaiba illa hu. Mengetahui perkara gaib merupakan kekhususan Allah, maka tidak ada selainnya yang mengetahui perkara gaib. Sehingga yang maha mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya dalam surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah bahwa sesungguhnya tidak ada satupun penghuni langit ataupun penghuni bumi
Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib, melainkan perkara gaib itu hanyalah diketahui oleh Allah saja. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Maka mereka, para manusia, para makhluk itu pun tak tahu di mana mereka nanti akan dibangkitkan. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah tentang perkara gaib ini ada dua kelompok besar yang menyimpang. Yang pertama adalah mereka yang mengingkari 100% secara mutlak bahwa perkara gaib itu tidak ada. Ini di antara kaum filsafat, kaum Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Sehingga bagi mereka segala sesuatu ma la yudraku bil hawas fa fardu wujudihi muhal. Ini prinsip mereka. Segala sesuatu yang tidak bisa ditelaah, ditangkap oleh panca indera, maka keberadaannya mustahil. Waliyadzubillah. Ini kaum yang mengingkari perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, Allah pun katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, di antara ciri orang bertakwa adalah beriman kepada perkara gaib. Maka jelas kelompok ini menyimpang. Begitu juga pada pembagian yang kedua, kelompok menyimpang dalam perkara gaib ini, mereka adalah orang-orang yang menganggap berkeyakinan, mereka menganggap atau berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Apakah dengan kehebatan mereka? Sehingga di antara mereka ada yang menganggap bahwa para nabi dan rasul itu tahu perkara gaib. Ada pula di antara mereka yang mengatakan para wali tahu tentang perkara gaib, para jin tahu tentang perkara gaib, para malaikat tahu tentang perkara gaib. Tayyib. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah taala katakan kepada beliau, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun kemudaratan kecuali dengan izin Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau sekiranya aku tahu perkara gaib, maka pasti aku banyak berbuat kebaikan dan pastilah tidak ada keburukan yang akan menimpa aku. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Akan tetapi sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang, bagi kaum-kaum yang beriman. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau tidaklah mengetahui perkara gaib secara mutlak. Kalau beliau tahu perkara gaib, tentulah beliau tidak akan dikenakan musibah ketika perang Uhud. Apa yang akan terjadi menimpa beliau tentu lebih awal beliau tahu, tetapi beliau wal'iyadu billah, beliau terkena luka di bagian kepala, gigi beliau
ya, dan di bagian pipi beliau, wajah beliau. Ini menunjukkan kata Nabi, kata Allah Ta'ala tadi, Nabi disuruh mengatakan, wa ma massani yasu. Kalau sekiranya aku tahu perkara gaib, maka sungguh keburukan tidak akan menimpa aku. Begitu pula jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib. Contohnya dalam hadisul ifk, ketika istri beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Beliau tidak tahu, bahkan menunggu sampai sebulan, bahkan di antara riwayat lebih, untuk menunggu keterangan dari Allah apa benar yang dituduhkan orang-orang. Ternyata tidak. Ini menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Begitu pula ketika kejadian pernah kehilangan kalung Aisyah radhiyallahu anha, di mana kalung tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Ini pun menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Begitu pula perkara yang lebih masyhur lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wa matas saah, kapan terjadinya hari kiamat. Yakni malaikat Jibril datang dalam bentuk rupa manusia, rupa seorang pemuda, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian ditanyakan, wa matas saah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, wa mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya keduanya sama-sama tidak tahu tentang perkara gaib ini, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, apapun yang luput dari pengetahuan kita, itu bukanlah suatu kewajiban untuk kita ketahui semuanya. Karena ada pengetahuan yang memang menjadi hak Allah satu-satunya. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanyalah milik Allah Ta'ala kunci-kuncinya alam ghaib itu, di mana tidak ada satupun yang mengetahui melainkan hanyalah Dia saja. Begitu pula di dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 51, Allah Ta'ala katakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan wahai Muhammad, aku tak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, dan katakan pula kepada mereka wala a'lamul ghaib, bahwa Muhammad itu tidak tahu perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan katakan pula kepada mereka, aku tak pernah katakan bahwa diriku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, akan tetapi aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Hal yastawil a'ma wal basar afala tatafakkarun. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Tidakkah kalian mau berfikir? Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Ta'ala, beliau sebagai Rasul, namun beliau tetap sebagai hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Hamba, yakni beliau tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Begitu pula seorang Rasul yang menunjukkan beliau wajib untuk diikuti, karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah hinanya orang-orang yang menyetarakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Ta'ala. Contohnya dalam perkara gaib ini, mereka yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tahu tentang perkara gaib, berarti mereka telah menyamakan beliau SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man za'ama ma'rifatal ghaib
huwa fil haqiqati mudda'in li musyarakatillahi ta'ala fi sifatin min sifatih. Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku tahu tentang perkara gaib, pada hakikatnya dia hanya sebatas pengakuan saja, tidak terbukti. Hanya sebatas pengakuan bahwa dia bisa menandingi Allah dalam sifat-sifat Allah di antara sifat-sifat yang lainnya. Maka perkara ini disebutkan para ulama, wala syakka fi kufri man idda'a hadhil manzilah. Tidak diragukan lagi kekufuran orang yang sampai kepada derajat ini, sampai kepada kedudukan ini, yakni mengaku-ngaku tahu tentang perkara gaib. Maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa siapa yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, maka dia telah keluar dari Islam. Li'annahu kadzdzabal Qur'an. Karena yang pertama, dia telah mendustakan Al-Quran. Sekian banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perkara gaib ini hanyalah ilmu Allah, ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Berarti orang itu yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Maka orang yang mengingkari ayat Al-Quran, sepakat para ulama, hukumnya kafir. Kemudian poin yang keduanya, wadda'a li nafsihi masta'sarallahu ta'ala bihi duna khalqih. Di samping dia mendustakan Al-Quran, dia pun telah mengklaim bahwa dirinya memiliki hak sebagaimana hak Allah Ta'ala. Artinya dia menandingi Allah dalam haknya, dia menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam haknya. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengaku sebagai sekutu bagi Allah, dan ini pun perkara kekufuran. Wa tatawala ala ma huwa min khasaisi uluhiyatihi wa rububiyatihi tabaraka wa ta'ala. Dan dia telah bermain-main sampai melampaui batas dalam hak yang merupakan kekhususan Allah dalam uluhiyah dan rububiyahnya tabaraka wa ta'ala. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang yang seperti ini. Di antara mereka adalah para dukun, tukang ramal, ataupun yang semisal dengan mereka. Mereka yang mengklaim bisa tahu tentang masa depan. Ada yang dengan cara melihat garis tangan, subhanallah. Hanya dengan melihat garis tangan, ini si fulan akan memiliki istri dengan inisial nama, dia siapa di sini yang mirip dengan garis tangan, mirip huruf M. Karena kalau huruf R susah, Pak. Jangan-jangan tidak ada orang yang punya istri huruf R nanti kan? Karena garis tangan itu gimana bentuk huruf R? Melengkung sulit. Ya. Subhanallah, ini akal-akalan, akal-akalan. Ya. Bagaimana meramal nasib orang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi? Ini hanya dilihat dari indikasi di wajah terkadang, dari telapak tangan, subhanallah, dari tanggal lahir. Muncullah orang-orang yang sok ahli, sok tahu dalam perkara-perkara seperti ini, menulis zodiak berdasarkan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Kalau lahir tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, ini orang rezekinya begini dan begitu. Pekerjaan yang cocok baginya di air, katanya kan. Cocok di air ya, menggali hayaka. Subhanallah, kadang-kadang dibawakan kepada hal-hal yang bersifat cocok logi. Kadang hanya melihat sebatas postur tubuh, melihat bentuk wajah, mata, kemudian diramalkan bahwa kedepannya akan begini dan begitu. Subhanallah. Tersebar pula di internet aplikasi-aplikasi ramalan, ya, masukkan tanggal lahir, bulan lahir, kemudian dia langsung bisa tebak.
Ini jodohnya nanti inisialnya ini dan itu. Ini rezekinya, pekerjaannya, umurnya, ya penyakitnya dan sebagainya. Subhanallah. Ini menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini adalah perkara kekufuran. Ya, bukan perkara yang ringan. Tayyib. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian, ya, bahwa perkara gaib ini hanyalah milik Allah saja, hanya Allah yang tahu. Bersamaan dengan itu kita pun mesti beriman bahwa ada di antara makhluk Allah yang Allah beri wahyu, yang Allah berikan pengetahuan sedikit tentang perkara gaib, tetapi tidak mutlak. Artinya makhluk-makhluk tersebut tahunya tentang perkara gaib pun dari Allah, bukan tahu sendirinya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, disuruh Allah katakan tadi, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maka dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan ma'al imani bi anna Allah yutli'u ba'da rusulih. Kita mesti beriman bahwa Allah Ta'ala juga ada memberitahu kepada sebagian utusannya ala syai'in minal ghaib, tentang beberapa hal, tentang suatu hal, tentang perkara gaib. Jadi hanya sebagian kecil yang diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi SAW ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, wa ma asyaratuha, tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi bisa menjawab. Di antaranya ketika orang-orang sudah berlomba-lomba membangun tempat tinggal, bangunan yang tinggi dan sebagainya, ketika seorang budak melahirkan majikannya, dan seterusnya. Begitu juga perkara-perkara tanda-tanda hari kiamat yang pernah kita bahas juga dalam majelis ini. Di antaranya berdekatannya waktu yang terasa semakin cepat, ya, kemudian merebaknya riba, perzinaan dan sebagainya. Nah, ini dikabarkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu, tapi kita bisa menyaksikan hari ini. Nah, perkara ini bagian dari wahyu. Bukan berarti Nabi langsung tahu dengan sendirinya, tidak. Tetapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sehingga ini sebagai bukti yang nyata, ya, tentang perkara-perkara gaib ada yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, atau pada para utusannya. Utusan Allah ada berupa malaikat, ada berupa rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Jin ayat 26-27, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Ta'ala alimul ghaib, maha mengetahui perkara ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah pun tidak menampakkan kepada siapapun tentang perkara ghaib illa man irtada min rasul, kecuali siapa yang ia ridhai dari kalangan utusannya. Maka di sini menjadi dalil illa man irtada min rasul, bahwa perkara gaib ini pun ditampakkan oleh Allah kepada yang dia ridhai dari utusannya. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, dalam hal ini kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa perkara gaib itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah gaib secara mutlak. Gaib secara mutlak, di mana ilmunya hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh seperti pengetahuan tentang hari kiamat. Begitu juga kaifiyatu dzatillah, tentang bagaimananya zat Allah dan sifat-sifatnya. Ini perkara yang gaib yang kita tidak tahu, yang tidak ada satupun makhluk yang diberitahu. Maka cukup mengimaninya saja tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang zat Allah. Maka perkara ini bahkan sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Ini disebut dengan ghaib yang mutlak. Yang kedua, ada ghaib nisbi, ghaib yang relatif. Ghaib nisbi atau ghaib yang relatif, di mana ada yang diberitahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Sebagian makhluk mengetahuinya, sebagian lagi tidak mengetahuinya. Contohnya perkara bagaimana bentuk malaikat Jibril. Nabi SAW pernah melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wujudnya, wujud malaikat Jibril. Nah, tetapi manusia yang lain sekelas para sahabat tidak pernah melihat. Maka ini namanya ghaib nisbi. Nah, sifatnya relatif. Begitu juga tentang perkara-perkara tadi, tanda-tanda hari kiamat, apa yang akan terjadi pada akhir zaman nantinya. Ya, Nabi diantaranya mengatakan, ya, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti di akhir zaman di antara umatku ini yang menghalalkan khamar, zina, sutra dan alat-alat musik. Nah, maka ini sebagai dalil terjadi hari ini, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mendapatkan pengetahuan tersebut sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali di zaman Nabi SAW itu belum ditemukan. Belum ada orang yang menghalalkan ya, khamar, zina, sutra, alat musik, tetapi baru muncul belakangan seperti yang terjadi hari ini. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u a'akala min halalin am min haram. Akan muncul nanti suatu zaman, kata beliau, di masa yang mendatang, masa yang akan datang, ya masa depan ini gaib semuanya. Namun Nabi SAW mengatakan akan muncul nanti di masa depan, di masa yang akan datang, di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram, tidak peduli, semua disikat. Waliyadzubillah. Ya, dan begitu pula perkara-perkara yang lain yang sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang keadaan umat di akhir zaman. Contohnya lagi, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabid atau al-mutamassiku fihi 'ala ad-dini kal-qabid 'ala al-jamr. Atau riwayat Imam Tirmidzi, as-sabiru fihi 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Akan muncul suatu zaman nanti di mana orang yang berpegang teguh, bersabar di atas agamanya, nanti ibarat menggenggam bara api. Ya, ibarat menggenggam bara api. Saking sulitnya dipertahankan agama ini. Lingkungan menuntut begini dan begitu, sementara kita ingin mengamalkan agama. Lingkungan bahkan menuntut untuk berpenampilan seperti orang-orang barat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, sementara kita ingin berpenampilan muslim yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini saja sudah menjadi ujian bagi kita. Kal qabid 'alal jamr, ibarat orang yang menggenggam bara api. Begini mempertahankan agama. Kita ingin bersikap jujur, sementara lingkungan kita ingin kita korupsi. Lingkungan kita ingin kita membuat laporan palsu. Wal'iyadzubillah. Kal qabid 'alal jamr. Ya. Sehingga Islam itu menjadi asing, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu bentuk pengetahuan alam gaib yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang para malaikat, ya, tahu tentang alam-alam gaib yang itu sebatas pengetahuan mereka dan sebatas yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak semua perkara gaib juga yang diketahui oleh para malaikat. Walaupun juga para jin, iblis, setan dan sebagainya, mereka memang makhluk-makhluk gaib juga, bukan berarti mereka tahu seluruh perkara gaib. Nah, walaupun mereka makhluk gaib, mereka pun tidak mutlak mengetahui perkara gaib. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-8-nya, i'tiqadu sidqil munajjimin wal kuhani kufrun wa ityanuhum wadh-dhahabu ilaihim kabiratun. Ini masih terkait dengan perkara gaib tadi yang sudah kita singgung sedikit, yakni meyakini kebenaran tukang ramal dan dukun adalah kekufuran. Meyakini kebenaran tukang ramal dan dukun adalah perbuatan atau keyakinan kufur. Wa ityanuhum wadh-dhahabu ilaihim kabiratun. Adapun mendatangi mereka atau pergi kepada mereka untuk bertanya, maka ini perkaranya adalah dosa besar, merupakan dosa besar. Tayyib. Al-munajjim atau yang berasal dari kata an-najm, bintang. Karena dahulunya mereka, ya, yang kalau orang sekarang katakan ahli nujum, nah, yang berasal dari an-najm, bintang, karena dahulunya mereka itu suka melihat bintang untuk tanda perkara gaib. Apa yang akan terjadi di masa depan? Mereka melihatnya melalui bintang. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan tentang, ya, lebih detailnya, alladzina yaktubuna abajad, orang yang menuliskan abjad dengan rasi bintang. Nah, ini diantara bentuk ahli nujum. Mereka membuat, ya, gambar rasi di tanah berdasarkan rasi bintang, kemudian ditebak hurufnya kemana, ditebak nasib seseorang kemana, arahnya, ya, bagaimana kondisi masa depannya dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan, ya, perputaran atau keadaan atau susunan bintang. Maka mereka disebut dengan ahli nujum, ahli perbintangan, atau dalam bahasa lainnya al-munajjim. Tayyib. Maka lebih umum ahli nujum ini adalah kepada tukang ramal, walaupun tidak lagi menggunakan bintang. Jadi istilah yang tadinya sempit diperluas, sehingga walaupun dia tidak lagi berpatokan kepada rasi bintang, dia mungkin berpatokan kepada tanggal lahir seseorang, berpatokan kepada raut wajah seseorang, berpatokan kepada garis tangan seseorang, bentuk hidung, bentuk mata, pelipis, alis dan sebagainya, maka dia pun termasuk ahli nujum, termasuk ke dalam al-munajjim. Tayyib. Sehingga disebutkan para ulama, al-munajjim huwa alladhi yanzuru fin nujum fa yastadillu bidzalika 'ala al-hawadits al-ardhiyyah qabla wuqu'iha. Ahli nujum adalah mereka yang berpatokan kepada penglihatan bintang, yang melihat kepada bintang, lalu menjadikan itu dalil, menjadikan itu sebuah indikasi, tanda-tanda akan terjadinya perkara-perkara di bumi sebelum perkara tersebut terjadi. Nah, dia meramal, dia melihat bintang, sepertinya ini gunung Merapi akan meletus contohnya. Nah, dilihat dari bintang, tanggal sekian, bulan sekian. Ya, betapa banyak dari dulu orang-orang yang meramal tentang akan terjadinya huru-hara, ya, kiamat tanggal 9 bulan 9 1999, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, sampai dibuatkan filmnya kan. Subhanallah. Ini ahli nujum.
Orang yang mengaku-ngaku tahu tentang perkara ghaib. Bahkan subhanallah, ada yang bersorban pula yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 2022. Alhamdulillah dah lewat, tak jadi. Dukhan Ramadan 2022. Subhanallah. Ya. Ini mengada-ngada tentang perkara ghaib. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mau menjawab. Jangankan mengaku-ngaku, menjawab saja beliau tidak mau. Mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il. Beliau tidak mau menjawab. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang bermodalkan dengan mencocokkan ini dan itu, lalu kemudian mengklaim akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Subhanallah. Bahkan diviralkan, laris. Wal'iyadzubillah. Sudah salah, keliru, tidak tepat, tidak mau minta maaf, tidak mau mengakui kesalahan. Subhanallah. Dianalogikan kepada yang lain, dialihkan, ya, dijadikan ya kalimat-kalimat yang dia pandai bersilat lidah dengannya, diarahkan dengan takwil-takwil yang lain. Subhanallah. Ya sudah salah, tak mau lagi mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf kepada orang-orang yang telah dibuat sesat olehnya. Ya, dulu kan marah ya Ustaz akhir zaman ini kan. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang mulai redup. Tapi dengan muncul lagi dengan wajah-wajah baru, dengan cara baru, ya, sampai-sampai naudzubillah ya katanya ada yang membuat bahkan namanya perumahan akhir zaman ya. Subhanallah. Ini menanggapi keviralan tadi ya, bahkan dia mengatakan ya pernah melihat berjumpa dengan Imam Mahdi katanya. Walaupun dia ya menggiring opini tidak memastikan sih katanya, tapi karena kecocokan ini kecocokan itu saya yakin itu Imam Mahdi katanya. Subhanallah. Ya, muncul dari cerita datang SMS begini dan tahu dari mana SMS-nya gitu kan. Jadi kalau ada SMS gelap tak tahu datangnya dari mana, itu dianggap ya wahyu gitu. Ya, kita banyak dapat SMS promo tak tahu dari mana, apakah itu wahyu juga? Wal'iyadzubillah. Tayyib. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pengertian al-kahin. Wa amma al-kahin atau bahasa kitanya dukun ya. Ada tukang ramal, ada dukun. Ya. Fahuwa man yadda'i ilmal ghaib. Siapa yang mengklaim tahu ilmu ghaib, yang mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Wa yukhbirun nasa 'anil umur fi mustaqbaliz zaman. Lalu dia mengabarkan kepada manusia tentang perkara yang akan terjadi di masa depan. Min tariqil jinni aw ghairihim, baik melalui perantara jin atau selain jin. Jadi mirip-mirip pengertian antara ahli nujum, tukang ramal dengan dukun, ini mirip-mirip. Nah, sehingga para ulama sering ya, kalau membuat pembahasan tentang perdukunan itu sekaligus dimasukkan tukang ramal di dalamnya. Nah, karena sifat mereka itu ya tidak jauh beda, pekerjaannya sama. Termasuk salah satunya ditambahkan adalah sihir. Nah, karena biasanya sihir itu sekaligus dia tukang ramal, sekaligus dia dukun, ya, ya. Atau lebih akrab lagi bahwa dukun itu sekaligus profesinya adalah sebagai tukang ramal. Maka agak sulit para ulama membedakannya. Ada yang menyebutkan dukun itu yang mengetahui perkara gaib sebelum terjadinya sesuatu. Ada juga yang lebih umum mengatakan bahkan setelah perkara itu terjadi namun tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dia sudah diketahui oleh dukun. Contoh barang hilang. Nah, orang ke dukun mencari barang hilang. Barang hilang ini sesuatu yang sudah terjadi. Maka ini disebut dengan dukun. Nah, jadi dengan pengertian-pengertian yang ada maka ya, tidak bisa dipisahkan antara mana tukang ramal dan mana dukun. Wa yadkhulu fi dzalika man yadribu bil hasa aw yakhuttu fil ardi. Maka termasuk dalam praktik perdukunan biasanya siapa yang melakukan sesuatu, memukul benda dengan kerikil misalnya, atau membuat garis di tanah
Ya seperti yang kita contohkan tadi, membuat garis-garis tertentu berdasarkan rasi bintang atau membuat huruf-huruf ya hijaiyah yang menjadikan inisial terjadi sesuatu karena melihat ya rasi bintang ya dan seterusnya. Baik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau katakan, Inna Allah ta'ala huwal munfaridu bi'ilmil ghaib, faman idda'a musyarakata Allah fi syai'in min dhalik bikahanatin aw arrafatin aw ghairiha aw saddaqa man idda'a dhalika faqad ja'ala Allah syarikan fima huwa min khasa'isih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang maha tahu dengan ilmu ghaib. Ialah satu-satunya yang mengetahui perkara ghaib. Maka siapapun yang mengaku, yang mengklaim bisa menyerupai Allah, bisa berserikat dengan Allah dalam pengetahuan ini, baik dalam perkara perdukunan ataupun ramalan atau selainnya, atau malah membenarkan, bukan sekedar yang mengaku-ngaku saja, tapi juga yang membenarkan ya dukun tadi ya. Wa man idda'a dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasaisihi. Maka dia sebenarnya telah berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang berserikat dengan Allah dalam perkara gaib, maka ini perkaranya bertentangan dengan tauhid. Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah taala beliau mengatakan, la khilafa bainal ulama'i fi man'il khiyafah awal kihanah wal arafah والطرق والزجر والنجوم وكل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على علم الغيب. Tidak ada perselisihan pendapat dari para ulama ya, menunjukkan ini kesepakatan para ulama tentang haramnya al-iyafah. Al-iyafah ini juga dalam bentuk meramal nasib. Ada arraf, ada iyafah. Arrafah juga meramal nasib. Ini tidak tahu bagaimana apa perbedaan. Kadang ada yang membedakannya meramal nasib dengan menggunakan benda tertentu, ya dengan ukiran tertentu. Bahkan ada yang dengan tulisan goresan tangan seseorang. Ya, kalau tulisannya begini, bentuknya ini nasibnya begini. Subhanallah. Taib. Begitu pula tentang perdukunan, tentang terlarangnya perdukunan. Begitu pula tentang at-tarq. Kalau at-tarqu itu biasanya juga dengan ramalan, namun dengan membuat garis di tanah berdasarkan ya apa yang dilihat dari tubuh seseorang yang dicocokkan dengan bintang. Begitu juga waz-zajar. Zajar ini meramal dengan cara melepaskan burung. Kalau burung dilepaskan arahnya ke kanan, ini nasib baik, lanjutkan perjalanan. Kalau ternyata arahnya ke kiri, maka ini nasib buruk, jangan lanjut perjalanan. Subhanallah, ini bagian dari ramalan juga, perkara gaib. Kalau ada awak mungkin melinteh kucing. Kok melinteh kucing awak kapai, ajan pai lagi. Ini bagian dari perdukunan. Bagian dari ya, sok tahu tentang perkara gaib. Kalau lewat, kalau dilanjutkan perjalanan nanti sial katanya. Subhanallah. Ini bagian dari ya perkara gaib yang diada-adakan. Padahal tidak ada masalah. Orang main lanyau saja kan. Mati nak kucing di jalan tidak nyangka dah. InsyaAllah tidak apa-apa akhirnya gitu. Tapi dia setelah apa? Mengotori jalanan dengan bangkai. Tentu ini zalim ceritanya. Ya, bukan perkara ritualnya, mistisnya tidak. Tetapi dia zalim mengotori jalanan dengan bangkai. Kalau memang menabrak kucing ya sudah, cukup dikuburkan, selesai. Tidak perlu dikubur jo singlet. Kadang bali mawan loto onda yoto kata. Untuk apa? Supaya membuang sialnya. Nauzubillah. Bemandian jo air kembang ya, air bunga 7 rupa lah, subhanallah. Dari air 7 pincuran, subhanallah. Nah, ini mengada-ngada. Nah, kalau seseorang memang menabrak hewan, maka qaddarullah ma syaa fa'al. Ini bagian dari takdir Allah Ta'ala. Dia dengan kesalahan, kekhilafan dia ketika itu tidak menguasai. Buktinya dia tidak tahu perkara gaib. Kalau dia tahu akan lewat kucing, maka dia tidak akan lewat. Ya, akan rem sedikit dulu kan. Nah, tapi sudah qaddarullah sudah. Ini bagian dari perkara gaib, dia menabrak. Nah, kalau sudah demikian, sudah tanggung jawab, kuburkan supaya tidak menjadi ya aroma yang busuk untuk mengganggu masyarakat. Ya, fa'tu tariqa haqqahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan hak jalan kepada penggunanya. Nah, cukup dikuburkan ya sebagaimana menguburkan binatang yang lainnya. Tayyib.
Nah, jadi ada bahkan yang sampai meramal itu. Kalau dulu ya kita ada yang diajarkan anak-anak kecil ya, caliak bilalang ya, cencorang. Kama tunjuknya, subhanallah. Ini juga bagian dari ramalan. Subhanallah, ya. Diajarkan hal-hal yang ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara seperti ini, bahkan ditanamkan dari kecil, dan ini sebuah hal yang terlarang. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Ya, ada orang yang beranggapan kadang-kadang perkataan dukun dan tukang ramal itu benar gitu. Kadang-kadang ada benarnya juga ya. Padahal kalau seseorang meyakini kebenaran tukang ramal dan dukun tersebut, terancam dia kufur. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Atau dalam riwayat yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya, nah, maka terancam tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bertanya kepada dukun dan tukang ramal lalu membenarkannya, menganggap dukun itu benar, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Terancam dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ada ya, simpulan para ulama, kalau seseorang itu mendatangi dukun sekedar bertanya, taib, maka kalau dia bertanya dan tidak meyakini, terancam salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tetapi kalau dia bertanya sekaligus meyakini, membenarkan dukun tersebut ataupun tukang ramal tersebut, maka terancam dia keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan kadang benar, ada benarnya kata dukun tersebut? Maka kita simak perkataan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau katakan, inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Apabila ada suatu perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, yang Allah beritahu kepada para malaikat di langitnya, maka para malaikat pun memukulkan sayap-sayap mereka, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan firman Allah. Ka'annahu silsalatun ala Safwan, seakan-akan pukulan sayap-sayap malaikat itu bergemuruh seperti rantai-rantai yang dibenturkan kepada batu, yang dilemparkan kepada batu, mengeluarkan suara dan bunyi yang kencang. فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. Maka setelah firman Allah tersebut disampaikan kepada para malaikat, mereka pun sudah hilang rasa takut mereka. Lalu sebagian para malaikat berkata, menanyakan, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu al-haqq. Maka malaikat menjawab, itu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian fayasma'uha mustariqul sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyan bikaffihi. Maka ketika perkara tersebut, ya, firman Allah kepada para malaikat, keputusan Allah atau perkara yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat, itu dicuri oleh ya mustariqus sam', orang, ada makhluk yang nguping, yang mencuri pendengaran ke langit. Nah, mereka itu diriwayatkan oleh Imam Sufyan, ya, mereka itu seperti ini katanya, bertumpuk-tumpuk ke atas, ya, saling memanjat kepada kawan yang lainnya, bentuk orang panjat pinang. Nah, ini jin, ya, jin yang ingin mencuri pendengaran ke langit. Kemudian kemudian fayasma'ul kalimah, ada di antara jin tersebut yang memang sempat mendengar kalimat,
mendengar sesuatu, fayulqiha ila man tahtahu, maka kalimat itu dikabarkan kepada jin yang ada di bawahnya tadi, dikabarkan, tadi aku mendengar ini, dikabarkan ke bawahnya. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, berikutnya disampaikan pula kepada jin yang ada di bawahnya, hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampailah jin yang berada paling bawah ini menyampaikan berita dari langit tersebut, disampaikan kepada tukang sihir, awil kahin, atau para dukun. Farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha, namun bisa jadi sebelum disampaikan kepada tukang sihir dan dukun ini, ada ya jin tadi yang sudah terlempar oleh batu, oleh bintang, ya bintang jatuh. Kalau kita melihat bintang jatuh, nah ini diantara fungsinya adalah rujuman lisyayatin, sebagai cambuk untuk melempari para setan-setan tadi. Maka diantara setan sebelum menyampaikan kalimat itu kepada dukun dan tukang sihir, ada diantara mereka yang sudah terlempar terlebih dahulu. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dan ada juga barangkali di antara setan-setan itu yang sempat menyampaikan kepada dukun dan tukang ramal ataupun kepada tukang sihir, lalu menghiasinya dengan 100 kebohongan, dibumbu-bumbui dengan 100 kebohongan. Jadi memang ada benarnya sedikit, tapi sudah dibumbu-bumbui dengan ratusan kebohongan. Nah, maka dengan demikian fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza fa yusaddiqu bitilkal kalimah hatta sami'a minas sama. Ya, maka dengan demikian dibicarakanlah perkara yang disampaikan oleh jin tadi, oleh setan-setan tadi di kalangan para dukun dan tukang ramal, bukankah terjadi begini dan begini pada hari ini dan itu dan sebagainya. Maka dengan demikianlah mereka saling mendengarkan sehingga mempercayai bahwa itu adalah berita benar dari langit. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, walaupun sebagian orang-orang tukang ramal itu sebagian ramalannya tepat, ya, dan itu sebenarnya sebagian kecil, 1%, 1 dari 100 kedustaan. Nah, tapi justru bagaimana ya para setan itu menghiasi perkataan tersebut. Jadi lihat di media-media yang ada, berapa banyak tukang ramal, berapa banyak jumlah ramalan, maka yang diberitakan yang tepatnya, yang benarnya yang diberitakan. Tapi kalau sempat memberitakan sesuatu sebelum terjadi dan ternyata salah tebakannya, itu tidak akan dibahas-bahas lagi, yakin? Tidak akan pernah dibahas lagi, dianggap sudahlah biar orang melupakan. Tapi kalau benar, wah itu akan digoreng. Nah, gorengan tanpa minyak. Ya, akan dijadikan pembicaraan yang diopor ke sana dan ke sini. Orang akan membenarkan, oh, ya, ini namanya Mama apa dulu? Mama Loren atau apa dulu. Itu dianggap berita yang fantastis ya, ketika terjadinya apa tidak salah di Jakarta itu runtuhnya bendungan di salah satu ya, tempat, apa lupa namanya dulu. Itu menjadi viral di mana-mana. Subhanallah. Nah, kan tetapi dia gagal meramalkan kapan kematiannya kan. Sebagaimana juga ya orang yang sok tahu tentang perkara gaib, ya, dia tidak tahu bahwa dia akan dipenjara gitu kan. Kan ada yang masuk penjara kemudian siapa? Kinosi, siapa namanya? Sekilas-sekilas saja pernah baca itu. Roy apa? Lupa namanya. Dia kan dipenjara. Ya, berarti dia tidak tahu bahwa dia akan dipenjara. Kalau dia tahu, dia akan sembunyi. Kalaupun dia tahu lagi, ketika polisi akan menangkap, dia akan menghindar lagi. Ya, akan begitu terus, tidak akan tertangkap sama sekali. Subhanallah, ternyata ini omong kosong saja. Ini salah satu bukti bahwa ya para dukun dan tukang ramal itu tidak bisa diyakini kebenaran mereka. Walaupun keberadaan mereka ada. Nah, sehingga ketika mereka ada yang ternyata tepat ramalannya, ini sebagai ujian bagi kita yang beriman. Ujian, apakah kita akan mempercayai mereka atau tetap kepada keimanan kita bahwa yang mengetahui alam gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang diketahui oleh tukang ramal tadi pas tepat sasaran ramalannya,
maka ketahuilah itu hanya sebatas ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergoyahkan iman dan keyakinan kita kepada Allah taala sehingga kita tetap mengingkari dukun dan tukang ramal tersebut. Kemudian yang terakhirnya beliau katakan wa ityanuhum wadh-dhahabu ilaihim kabirah. Mendatangi dukun dan tukang ramal tadi merupakan dosa besar. Karena terancam di situ tidak diterimanya salat seseorang 40 hari 40 malam. Tayyib, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ya, ini semudah-mudahan menjadi sebab untuk menguatkan akidah kita. Jangan terpancing bagaimanapun kecanggihan teknologi hari ini yang katanya bisa meramalkan itu dan itu semuanya hanyalah ya permainan belaka, tipu daya setan saja. Sehingga walaupun bentuknya modern, ya, bentuk aplikasi, ya, orang meramal ini dan itu, maka segera ingatkan bahwa itu adalah salah satu bentuk kekufuran atau minimal dia adalah dosa besar. Nah, minimal ia adalah dosa besar. Jangan sungkan kita lihat kawan Facebook yang coba-coba mungkin cari aplikasi ramalan, wah 10 tahun lagi akan begini, ya kan, muncul, ya, dia pasang fotonya, masukkan ke aplikasi ramalan, kemudian muncul, wah jadi PNS, wah muncul, wah jadi pedagang, pengusaha, gitu kan. Nah, jadi ditulis 10 tahun lagi akan jadi apa, langsung muncul itu, subhanallah. Ini juga termasuk ramalan yang mengakibatkan seseorang terancam jatuh ke dalam kekufuran. Tapi banyak lagi, ya, bentuk-bentuk yang lain seperti yang meramal bentuk wajah, yang itu sempat viral juga dulu, meramal bentuk wajah seseorang, ya, kalau tua nanti wajahnya akan seperti ini. Nah, dari mana dia mengetahui hal itu? Ya, alun tentu katua oleh tapi lah bisa menggambarkan wajah tua. Ya, kan tidak tahu seseorang bisa jadi wajahnya nanti sebelum tua kecelakaan, rusak wajahnya. Nah, ya. Jadi apakah hanya dengan kontur wajah, garis wajah begini dan begini, kemudian dikeriput-keriputkan, inilah wajah tuanya gitu. Subhanallah, ini bagian ya mengada-ngada juga tentang perkara gaib. Ya, seseorang tidak tahu bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Ya, Allahu a'lam, sampai tua atau tidak, kemudian kecelakaan atau bagaimana, sakit atau bagaimana, Allahu a'lam. Ini perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Cukuplah kita sebagaimana Nabi SAW bahkan ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, Nabi SAW menjawabnya, wa ma a'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan menuju menyebut hari kiamat tersebut. Tidak usah kita banyak memikirkan apa yang kapan terjadi hari kiamat, tidak perlu. Nah, bagaimana kita bentuk wajah di masa tua, itu tidak ada manfaat untuk kita bahas. Yang penting untuk kita bahas apa yang kita perbuat itu. Apa yang telah kita lakukan di masa lalu, kalau itu berupa kesalahan, bertobatlah dari kesalahan tersebut. Apa yang sedang kita lakukan hari ini, kalau itu adalah kebaikan, lanjutkan. Kalau itu merupakan keburukan, maka berhentilah. Dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, cita-cita kita, impian kita, maka perbaiki selalu setiap keinginan dan harapan kita dalam keadaan menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Demikian jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala. Kemudian insyaAllah kita lanjutkan sedikit tanya jawab, waktunya tinggal sedikit. Ini ada pertanyaan pekan yang lalu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut rombongan dalam acara ziarah kubur ke suatu daerah yang jauh, tapi tidak ikut dalam ritual, hanya berniat wisata saja. Apakah ini dibolehkan? Apakah berdosa? Taib, barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang ziarah kubur, Nabi SAW menyebutkan fa innaha tudzakirukum bil maut. Tujuan fungsinya adalah untuk mengingatkan kalian kepada kematian, bahwa kita pun akan menyusul mereka, orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk mendoakan penghuni kubur tersebut. Ud'u li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, karena sekarang dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala melalui para malaikatnya. Itu fungsi ziarah kubur. Ya, di samping itu juga disunnahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut. InsyaAllah ini akan kita bahas juga nanti pada babnya. Nah, ini tiga hal yang dibenarkan terhadap kuburan.
Pertama mengingat kematian, kedua mendoakan, ketiga mengucapkan salam. Tayyib. Tidak ada yang lainnya. Sehingga apa tujuan orang berziarah kubur sampai jauh-jauh? Nah, apa tujuannya kok sampai sejauh itu dia berziarah kubur? Biasanya karena menspesialkan kuburan tertentu. Menganggap kuburan ini wali fulan bin fulan, orang soleh fulan bin fulan. Sehingga ketika ada anggapan keistimewaan kuburan tersebut, maka muncul pengagungan. Ini kuburan spesial, kuburan panjang spesial. Dianggap kalau kuburan yang ada di dekat rumah atau di dekat perkampungan kita itu biasa, tapi yang di tanah itu spesial. Maka pasti seseorang ketika dia menziarahi kuburan khusus, ada rasa takjub di situ, ada pengagungan di situ, dan ada bentuk menspesialkan, menganggap ada keutamaan. Tayyib. Ya, maka tidak akan mungkin orang mau berziarah jauh-jauh kalau merasa tidak ada keutamaan kuburan itu. Nah, padahal di dalam Islam kuburan itu sama semuanya. Tidak ada istilah kuburan keramat, tidak ada. Ya, kuburan itu sama. Baik. Yang membedakan adalah kesolehan orangnya, dan itu pun bukan dengan kuburannya. Kesolehan orang yang ada di dalam, maka kesolehan tersebut untuk diikuti, dipelajari bagaimana kesolehannya, bukan untuk dikultuskan, diagung-agungkan dan dispesialkan orangnya. Sehingga ketika seseorang sudah menjadi mayat sama, ya, mereka bukan lagi tempat bertanya, bukan lagi tempat meminta restu, bukan lagi tempat untuk menggantungkan nasib dan sebagainya. Nah, maka biasanya memang orang-orang yang mengkhususkan hari tertentu ataupun mengadakan rombongan wisata religi tertentu kepada kuburan tertentu, ini adalah dalam bentuk peribadatan, ritual. Bohong kalau sekedar wisata. Tapi malah mereka katakan wisata religi, menganggap itu bagian yang berpahala. Kalau mau mendapatkan keutamaan ziarah kubur seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang ada di dalamnya, ya, ataupun mengucapkan salam, tuh di perkampungan, ya, di pangdam pekuburan dekat perkampungan kita banyak kok. Silakan datangi itu. Ya, tidak perlu mengkhususkan ada kuburan-kuburan tertentu. Nah, maka ya, perbuatan semacam ini yang ditanyakan tadi, rombongan yang mendatangi suatu tempat, ini identik dengan kesyirikan. Karena yang diharapkan di situ adalah tawassul, mencari wasilah, ya, mencari penghubung untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah. Mereka pun mengatakan kami tidak pernah menyembah kubur. Mereka mengatakan demikian. Bahkan memang Allah pun katakan demikian, menceritakan tentang orang musyrik, kami tidak menyembah patung-patung itu, tetapi illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang kami lakukan ini, ya, mereka sujud ke patung, tawaf di situ, tawaf di kuburan, ya, kemudian menundukkan kepala di kuburan, berharap sesuatu dan ini. Mereka dalam rangka apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang kami lakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah Ta'ala tetap mengklaim mereka sebagai orang-orang musyrik. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, bagaimana kalau ikut rombongan itu? Iya, bertahun di dalam dosa, ikut bekerja sama di dalam dosa, maka haram ikutnya, haram mengikuti rombongan tersebut. Walaupun tujuannya bukan ke kuburan, ikut rombongan saja tetap. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah Ta'ala, dan saling tolong menolonglah kalian, bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kalian bekerja sama tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, sehingga mestinya rombongan ini diingkari, dinasehati, jangan sampai malah ikut-ikutan atau bahkan menjamu mereka. Kalau tahu tujuannya kemana, ya, ingin datangi kuburan Syekh Fulan, mungkin di Kamang ada Pak kuburan yang dianggap keramat, ada enggak? Ya, barangkali ada. Ya, biasanya daerah-daerah itu ada. Kalau kita di Payakumbuh ada biasanya di daerah Taram, ya.
Nah, itu dianggap kuburan keramat yang datangi. Kalau ada tamu-tamu seperti ini, tidak usah dilayani mereka, tidak usah disambut. Wah, saya memuliakan tamu, enggak. Ini bukan perkara memuliakan tamu, ini perkara mengingkari kesyirikan. Lebih berat perkara ini, lebih besar perkara ini daripada sekedar memuliakan tamu. Maka kalau kita tahu hal-hal seperti ini, jangan bekerja sama dengan mereka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya merasa kebodohan menguasai diri saya saat mencoba belajar ilmu agama dari mendengar beberapa ceramah, tetapi tidak bisa memahami apa yang sudah saya dengar, apakah Allah menutup pintu hidayah buat saya? Apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ketika kita mencoba untuk mendekat kepada Allah dengan mempelajari ilmu agama, nah, maka ketahuilah di antara efeknya adalah Allah Ta'ala mengikis perlahan dosa-dosa yang kita miliki. Karena ilmu agama itu mengantarkan kita kepada taubat. Mengantarkan kita kepada taubat sehingga kita mengakui dan menyadari bahwa kita selama ini telah berbuat salah. Sekali kita dengarkan belum paham, maka jemaah yang kami muliakan, jangan pernah berputus asa dengan hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya, tentang malaikat, di antara malaikat itu ada yang bertugas as-sayyarah, surga berkeliling ya, mencari mana majalis dzikr, hilaquz dzikr, mencari majelis ilmu yang membahas Al-Qur'an dan sunnah di situ. Nah, kemudian mereka singgah di situ dan melaporkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini fulan-fulan inilah yang mereka yang belajar agama. Tayyib. Maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka ya, bahwa dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara faedah talabul ilmi, belajar agama. Minimal dosa-dosa kita dihapuskan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum bisa memahami hari ini, barangkali pemahaman kita masih tertutup dengan dosa kita. Karena Nabi SAW menjelaskan sebagaimana dalam pekan yang lalu, apabila seorang hamba berdosa, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, akan ada noda hitam di dalam hatinya. Nah, dan yang memahami pelajaran dengan baik itu adalah hati seseorang. Untuk menangkap ilmu datang dari Allah Ta'ala, itu adalah hati seseorang. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ya, syaqautu ila wakiin su'ai hifzi fa arsadina la tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah melaporkan tentang perkaraku yang sulit memahami pelajaran, sulit menghafal, su'a hifzi. Ya, Imam Syafi'i melaporkan kepada Imam Waki tentang kenapa hafalan saya ini buruk. Maka beliau katakan fa arsadani ala tarkil ma'asi. Imam Waki menunjukkan kepadaku tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau mengatakan bahwa ilmu itu, ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang gemar berbuat maksiat. Maka ini salah satu indikasinya. Barangkali selama ini kita telah banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, namun kita belum bertobat, sehingga masih menyisakan titik hitam di dalam hati kita, sulit untuk menangkap cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu agama yang bermanfaat ini. Maka demikian jemaah yang kami muliakan, solusinya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, tetaplah meminta ampunan kepada Allah dan tetap menetap di dalam majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Barangkali hari ini belum paham, mudah-mudahan ke depannya kembali Allah bukakan pintu pemahaman kepada kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman tentang ilmu tersebut. Nah, semoga kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam mencari ilmu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang bisa melihat jin merupakan suatu kelebihan atau kekurangan, Ustaz? Kekurangan. Tayyib. Karena tentang jin yang merupakan alam gaib, nah,
Allah Ta'ala katakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Taib. Jin itu, iblis itu, setan itu, mereka bisa melihat kalian, namun kalian tidak bisa melihat mereka. Ini Allah yang katakan, Allah sebagai pencipta mereka. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam wujud rupa aslinya, tidak ada. Nah, jadi kalau ada penampakan bagaimana? Itu jelmaan. Penampakan itu berupa jelmaan alam ghaib yang menguji keteguhan iman seseorang. Maka dalam perkara ini jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Ta'ala, apabila seseorang ditimpa rasa takut karena seakan-akan tampak baginya sebuah bayangan atau tampak baginya sebuah makhluk yang tidak biasa dia lihat, maka ini sebagai ujian kepada kita, apakah kita meminta perlindungan kepada Allah atau malah takut. Maka seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Ya. Dan ini keadaan di mana kita sedang tidak baik-baik saja biasanya. Ada pikiran, ada halusinasi, ada keadaan di mana kita sakit, terkena sihir, terkena ain dan sebagainya, maka dengan itu mudah sekali pandangan kita seakan-akan melihat kepada jin dalam jelmaannya. Nah, ini sebuah penyakit yang seharusnya seseorang diruqyah kalau dalam keadaan seperti ini. Ya seperti indigo itu ya. Orang yang katanya bisa melihat alam ghaib, melihat jin, itu sebenarnya penyakit. Maka dia mesti diobati, di antaranya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Baik. Apa hukumnya menggunakan kata sayyidina dalam bacaan tahiyat? Baik. Ya, dalam bacaan tahiyat atau salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Tentang bacaan salat, tentang bacaan-bacaan salat, itu sifatnya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bagian dari wahyu, bagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca bacaan dalam salat, bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sebagaimana yang dibaca oleh beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang menyebutkan tentang salawat Ibrahimiyah ini, tidak ada kata sayyidina di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang lain innaka Hamidum Majid sekali. Dalam riwayat Bukhari ya atau riwayat Imam Muslim itu 2 kali. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka tidak pernah Nabi menambahkan kata sayyidina di situ. Kenapa kita tambah? Apakah kita lebih alim daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka intinya perkara salat ini, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, termasuk dengan bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini datang dari riwayat di mana para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca dalam ini? Apa yang engkau baca dalam ruku, sujud dan seterusnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah ini dalam ruku, membacalah ini dalam sujud, membacalah ini dan seterusnya. Maka kita baca sebagaimana Nabi membacanya. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita kurang-kurangi. Maka dalam hal ini ya, seseorang apabila dia memaksakan kehendaknya untuk hal demikian, berarti dia telah berbuat bid'ah, mengada-ngada perkara yang tidak dilakukan, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Ya, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan satu lagi, tapi mudah-mudahan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bermain sulap dalam kondisi bercanda dengan teman-teman? Tetap terlarang, jemaah. Tetap terlarang. Ya, di antara buku-buku yang pernah kita baca, ya bahkan dikumpulkan para ulama buku-buku yang ada tentang sulap ini yang disebut dengan sya'wadah. Ya, walaupun itu ya sebagai bentuk trik saja, walaupun tidak sampai kepada kekufuran, tetapi tetap merupakan dosa terlarang. Karena kalau kita lihat ya tafsir para ulama, di antara tafsir Ibnu Katsir tentang pembahasan sihir, itu disebutkan ada 2 jenis. Ada sihir yang menggunakan bantuan jin, dan ada yang sihir yang disebut dengan khayali.
sihir khayalan, sihir tipuan mata. Nah, sihir tipuan mata inilah yang kita bahasakan hari ini dengan sulap. Nah, bahkan ya sihir di antara tipuan mata yang digunakan oleh Fir'aun dan para tentaranya, ya, para pesulap, para pesihir itu, para tukang sihir, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir mereka menggunakan air raksa untuk menggerakkan tali temali tersebut sehingga seakan-akan hidup gitu. Itu hanya sebatas trik tipuan-tipuan saja, maka disebutkan sebagai sihir di situ. Nah, jadi dibahasakan satu tetap sihir walaupun dia tidak menggunakan perantara jin, maka hal ini pun tetap terlarang. Wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.